Pada zaman dahulu, di suatu negara, ada seorang tukang pedati yang rajin dan tekun. Setiap pagi, ia membawa barang dagangan ke pasar dengan pedatinya. Suatu pagi, ia melewati jembatan yang baru dibangun. Namun, sayangnya, ternyata kayu yang dibuat untuk jembatan tersebut tidak kuat. Akhirnya, tukang pedati itu jatuh ke sungai. Kuda beserta dagangannya hanyut. Suatu ketika, salah seorang warga merasa dirugikan dan dia pun segera melapor ke meja peradilan. Si tukang pedati dan keluarganya tidak terima karena mendapat kerugian gara-gara jembatan yang rapuh. Setelah itu, mereka melaporkan kejadian itu kepada hakim untuk mengadukan si pembuat jembatan. Yang mulia hakim, saya merasa dirugikan karena kejadian kemarin. Saya mohon si pembuat jembatan itu dituntut dan dihukum karena perbuatannya. Baiklah, permintaan Anda saya kabulkan. Pengawal, panggil si tukang pembuat jembatan dan bawa dia ke sini. Baik, Yang Mulia. Setelah beberapa jam kemudian, pengawal membawa si tukang pembuat jembatan. Si tukang pembuat jembatan itu tentu protes dan tidak terima. Ini Tuan, si tukang pembuat jembatan itu. Silahkan duduk. Apa salah hamba Yang Mulia sehingga saya harus datang ke pengadilan dan duduk di kursi terdakwa ini? Kesalahanmu adalah membuat jembatan yang tidak memenuhi standar sehingga telah mengakibatkan si tukang pedati beserta pedati dan barang dagangannya mereka jatuh ke sungai. Maaf Yang Mulia, hamba membuat jembatan menggunakan kayu yang saya beli dari pedagang kayu. Kayu tersebut kualitasnya jelek Yang Mulia. Kalau kamu sudah tahu kualitas kayunya jelek, mengapa kayu tersebut tetap kamu gunakan? Begini Yang Mulia, jika saya harus menggunakan kayu yang berkualitas baik, maka harganya tinggi sehingga saya hanya mendapatkan untung yang sedikit. Selain itu, tukang kayu tersebut juga merupakan rekanan dari seorang penggawa istana, sehingga saya tidak bisa menolak ketika ia memberikan kayu yang berkualitas jelek tersebut. Oh, begitu ceritanya. Kamu saya bebaskan dari tuntutan. Pengawal, bawa keluar si pembuat jembatan dan bawa ke hadapanku si tukang kayu. Baik Yang Mulia. Setelah beberapa jam kemudian, pengawal membawa si tukang kayu. Silahkan duduk. Yang Mulia Hakim, apa kesalahan hamba sehingga hamba dipanggil ke persidangan ini? Kesalahanmu sangat besar. Kayu yang kamu bawa untuk membuat jembatan itu ternyata jelek dan rapuh sehingga menyebabkan seseorang jatuh dan kehilangan pedati beserta kudanya. Oleh karena itu kamu harus dihukum dan mengganti segala kerugian si tukang pedati. Kalau itu permasalahannya, ya jangan salahkan saya. Salahkan saja si penjual kayu yang menjual kayu yang jelek. Benar juga apa yang dikatakan si tukang kayu ini. Si penjual kayu inilah yang menyebabkan tukang kayu membawa kayu yang jelek untuk si pembuat jembatan. Hai pengawal, bawa si penjual kayu kemari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pergilah si pengawal menjemput si penjual kayu. Si penjual kayu dibawa oleh pengawal tersebut ke hadapan hakim. Yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga dibawa ke sidang pengadilan ini? Kesalahanmu sangat besar karena kamu tidak menjual kayu yang bagus kepada si tukang kayu sehingga jembatan yang dibuatnya tidak kukuh dan menyebabkan seseorang kehilangan kuda dan barang dagangannya dalam pedati. Kalau itu permasalahannya, jangan menyalahkan saya. Yang salah pembantu saya. Dialah yang menyediakan beragam jenis kayu untuk dijual. Dialah yang salah memberi kayu yang jelek kepada si tukang kayu itu. Benar juga apa yang dikatakan si penjual kayu itu. Hai pengawal, bawa si pembantu ke hadapanku. Maka si pengawal pun menjemput si pembantu. Seperti halnya orang yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh hakim. Yang Mulia Hakim, apa kesalahan hamba sehingga dibawa ke sidang pengadilan ini? Kesalahanmu sangat besar karena kamu menyediakan kayu yang bagus kepada si tukang kayu sehingga jembatan yang dibuatnya tidak kukuh dan menyebabkan seseorang kehilangan kuda dan barang dagangannya dalam pedati. Anu Yang Mulia, anu. Hai pengawal, bawa si pembantu ke dalam penjara dan suruh dia mengganti rugi atas kecelakaan yang dialami si tukang pedati. Baik Yang Mulia. Setelah beberapa menit kemudian, pengawal kembali memasuki ruang persidangan dan menghadap sang hakim. Hai pengawal, apakah hukuman sudah dilaksanakan? Belum Yang Mulia, sulit untuk melepaskannya. Mengapa sulit? Bukankah kamu sudah biasa memenjarakan dan menyita uang orang? Sulit Yang Mulia, si pembantu badannya terlalu tinggi dan gemuk. Penjara yang kita punya tidak muat karena terlalu sempit dan si pembantu itu tidak punya uang untuk disita. Kamu
Gunakan dong akalmu. Cari pembantu si penjual kayu yang lebih pendek, kurus, dan punya uang. Setelah itu, si pengawal mencari pembantu si penjual kayu yang lain yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang. Wahai yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga harus dipenjara? Kesalahanmu adalah pendek, kurus, dan punya uang. Setelah si pembantu yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang itu dimasukkan ke penjara dan uangnya disita, sang hakim bertanya kepada halayak ramai yang menyaksikan pengadilan tersebut. Saudara-saudara semua, bagaimanakah menurut pandangan kalian peradilan ini sudah adil?